Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'awun 'alal birri wat taqwa wa mana'ana bitta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'iril 'arabi wal 'ajam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad man asna Allahu alaihi bi khuluqin hasanin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hadirin sidang salat Jumat Menara BRI Pekanbaru rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmah dan waktu yang mulia Sayyidul Ayyam ini, apalagi juga bertepatan sudah masuk di bulan Rabiul Awal, insyaallah di minggu hadapan kita akan bergembira dengan datangnya waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bertolong-tolongan di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan Allah melarang kita bertolong-tolongan di dalam kejahatan dan perbuatan dosa. Maka dalam kesempatan kali ini khatib menyeru kepada diri khatib dan kita yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang sebetulnya tujuan kita dilahirkan ke bumi ini, sehingga kita bisa hidup dengan baik dan dengan bahagia di akhirat kelak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibuka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi tak lain tak bukan tujuan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi, dan di samping beribadah kepada Allah SWT adalah mempersiapkan kehidupan yang kelak insyaAllah akan kita temui setelah kematian datang. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang salat Jumat Menara BRI rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya dalam kehidupan ini kebahagiaan adalah salah satu hal yang ingin diraih dan dicapai oleh manusia, baik itu lelaki maupun perempuan. Kenapa? Karena tidak satu pun orang yang ketika ditanya dan dihadapkan kepada dirinya apakah dia mau kebahagiaan atau kesengsaraan, maka otomatis semua manusia yang normal dia akan menjawab menginginkan kebahagiaan. Karena tidak seorang pun yang mau memilih hidup yang sengsara. Kenapa demikian? Karena kehidupan bahagia itu adalah dambaan semua orang, semua manusia, dan juga harapan dan cita-cita. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, dia berkata, ya, dan ini dari Aisyah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak di dalam doanya membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita kenal dengan istilah doa sapu jagat. Kenapa? Karena detail dan rincian dari doa yang banyak kita baca itu terangkum di dalam satu doa ini. Bahwasanya kita memohon kepada Allah SWT, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan neraka.
Dari hadis ini kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW senang sekali dan memohon kepada Allah untuk diberi kebahagiaan. Dan kita rasakan betapa pentingnya kebahagiaan seperti apa yang Rasulullah pinta di dalam doanya. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah, mengharapkan kebahagiaan di dunia dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan selanjutnya setelah kita meninggal, ya, saat kita mati dan Allah kumpulkan kelak di hari kiamat, juga Rasulullah menambahkan di akhir doa itu, wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Artinya apa? Permohonan kebahagiaan itu totalitas di dunia dan juga di akhirat. Nah, maka ditambahkanlah selain kebahagiaan di dunia dan akhirat, ditambahkan lagi dengan dijauhkan dari kesengsaraan di akhirat ataupun di neraka nanti. Artinya di sini kebahagiaan itu adalah dambaan semua orang, termasuk Rasulullah SAW. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam memenuhi tujuan itu banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Ada dengan berharap harta yang lebih sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Ada yang dengan mendapatkan jabatan dan karir yang bagus dia mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu tidak salah. Memang mungkin kita melahirkan rasa tenang dan bahagia dari harta yang kita miliki ataupun dari jabatan dan yang karir kita telah bangun. Tapi sayang tak banyak orang ataupun sedikit, ya. Dan kita lihat bahwasanya inti dari kebahagiaan itu ada sumber utamanya, bukan dari hal yang zahir, harta, jabatan tadi, melainkan kebahagiaan itu lahir dan muncul dari hati kita, dari dalam diri kita. Terlepas kita kaya, terlepas kita miskin, terlepas kita punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, kalau asal muasal dari sumber kebahagiaan itu kita miliki, insya Allah dalam kondisi apapun juga kebahagiaan itu akan bisa kita raih. Nah, makanya hati inilah yang kita sebut, ya, sebagai sumber. Maka hati yang bersih adalah sumber dari lahirnya kebahagiaan. Hati yang akan mengontrol diri kita, yang mengontrol nurani kita. Nah, apabila manusia memiliki hati yang bersih, tidak saja dia terhindar dari penyakit yang sifatnya penyakit diri, tapi mungkin juga akan memberikan kesehatan secara penyakit batin dan juga penyakit zahir. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya jasad tadi. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau yang segumpal daging itu buruk, rusak, maka juga rusaklah seluruh badan tadi. Apa kata Nabi SAW di akhir hadis itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Jadi kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ternyata hati adalah titik utama atau sumber dari kebahagiaan tadi. Terlepas bagaimanapun keadaan zahir kita, keadaan luaran kita, mau kaya, mau miskin, punya jabatan atau tidak, kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Di antara cara untuk menunjukkan atau meraih hati yang bersih itu ada 3 yang ingin kita sampaikan pada kali ini. Ya, sebenarnya banyak, ya, dalam tazkiyatun nafs itu banyak hal. Cuman kita akan mengambil 3 saja. Pertama, jangan pernah membenci siapapun, karena bisa jadi orang yang kita benci saat ini adalah orang yang kita perlukan di masa yang akan datang. Bahwasanya kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Semenjak kita lahir sampai kita mati, kita memerlukan bantuan orang lain. Sehingga jangan sampai ada kebencian di dalam diri kita. Makanya dalam sebuah kisah disebutkan, Nabi memberikan kabar gembira di hadapan para sahabat dalam satu majlis, bahwasanya si fulan itu masuk surga. Dan sahabat gak tahu si fulan itu siapa, juga bukan dari kalangan sahabat yang utama. Ya, jadi heranlah sahabat sehingga mencari-cari tahu, karena orang ini sudah dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Akhirnya diketahuilah seorang laki-laki tadi dan diikuti oleh sahabat. Kemudian ditanya, ya, apa, ya, Nabi membilang kamu atau Nabi menyebutkan kamu akan menjadi ahli surga. Apa amalan yang kamu lakukan, kata sahabat tadi. Kemudian dia menjawab, tidak ada, saya biasa saja. Solat juga tidak spesial, zakat juga saya mungkin bukan orang yang memiliki kelebihan harta, dan juga saya bukan juga datang dari kalangan bangsawan seperti para sahabat tadi. Tapi yang saya lakukan adalah setiap saya akan tidur, saya selalu memaafkan orang lain dan menghapuskan kebencian yang di dalam diri saya.
Dan apa kata sahabat yang bertanya tadi ataupun mencari-cari lelaki tadi? Nah, inilah sebab kenapa Rasulullah menjanjikan si laki-laki tadi adalah orang yang masuk surga. Maka ya, ketika kita ingin menginginkan kebahagiaan, syaratnya adalah jangan sampai ada kebencian di dalam diri kita. Ya, karena bisa jadi kita benci ke tetangga, saudara kita. Suatu saat siapa tahu mereka yang dipilih oleh Allah, orang yang membantu kita di dalam keadaan sulit kita. Ya, ketika kebencian sudah masuk di dalam diri kita, ya, maka mulailah kita tersiksa. Orang yang kita benci mungkin dia hidupnya bahagia, tapi yang kita membenci, kita sudah tersiksa dan kita sudah tidak ada kebahagiaan di dalam diri kita. Jadi kalau hati kita lapang, hati kita tenang, tidak ada kebencian, tidak ada dendam kesumat, insya Allah itu adalah prasyarat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang kedua, jangan menghina siapapun. Karena bisa jadi orang yang kita hina hari ini adalah orang yang mulia esok hari. Ya, bisa jadi orang yang hari ini mungkin ahli maksiat, pemabuk, ya, koruptor mungkin juga sekalipun. Suatu saat dia bisa berubah. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada seorang hamba yang beramal, ya, selama hidupnya beramal amalan ahli neraka, sehingga jarak antara diri dia dengan neraka itu tinggal satu langkah. Tapi kemudian dia melakukan amalan ahli surga, Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya orang yang selama hidupnya melakukan amalan ahli surga, sehingga jarak antara diri dia dengan surga itu tinggal satu langkah, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, Allah masukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Kita tidak boleh menghina, ya, perilaku orang lain, sejelek dan seburuk apapun. Cukup kita ambil pelajaran, karena kita tidak tahu bagaimana usaha dia untuk merubah diri. Karena sesungguhnya setiap orang memiliki potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Allah ilhamkan, Allah berikan di dalam diri seseorang sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur bisa berubah kepada takwa, takwa pun bisa berubah kepada fujur. Maka di sini kita tidak boleh kaum muslimin untuk menghina seseorang apapun kondisi dan keadaannya. Karena kalau kita sudah menghina berarti kita sudah merasa diri kita lebih dari si orang tersebut. Maka kalau kita sudah merasa lebih dari orang lain, akan muncul bibit-bibit kesombongan. Dan ketika bibit kesombongan hadir dan bersemayam dalam diri kita, itu pertanda kebencian dan murka Allah juga sudah mulai ada di dalam diri kita. Sehingga amalan apapun yang kita lakukan bisa saja dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, jangan pernah sakit hati apabila dizalimi oleh orang lain. Ini mungkin satu statement yang sedikit membingungkan. Kenapa kita nggak boleh sakit hati dengan orang kita zalimi? Karena inilah hakikat perjuangan yang berat sebenarnya. Meskipun kita berada di dalam kebenaran, maka pesannya di sini adalah jangan pernah kita sakit hati meskipun kita dizalimi. Karena Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bagaimana ketika beliau ditolak oleh orang Mekah dalam mendakwakan Islam, kemudian beliau pergi berdakwah ke Taif. Tidak saja penghinaan, kalau orang Mekah menghina saja, orang Taif malah melempari Rasulullah SAW dengan batu. Tapi apa respon Rasulullah SAW? Bahkan malaikat Jibril sekalipun marah, ya, bahkan meminta izin kepada Nabi. Kalau Nabi izinkan dua gunung yang di Taif itu dilemparkan kepada penduduk Taif, akan dilakukan oleh malaikat Jibril. Tapi kata Nabi SAW, mungkin mereka sekarang yang menolak, tapi kita tidak tahu anak keturunan mereka nanti, dia juga akan menerima dakwah ini. Dan terbukti ketika Fatu Makkah, orang Taif itu masuk Islam secara keseluruhan. Coba kita lihat, dari sini kita tidak boleh sakit hati walaupun terzalimi. Makanya satu ketika dalam sebuah riwayat disebutkan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Kata Nabi apa? Jangan marah. Sampai 3 kali si laki-laki ini bertanya, berikan saya wasiat ya Rasulullah, jangan marah. Menunjukkan di sini penekanan Rasulullah SAW, apapun kondisi kita, bahkan kita terzalimi, janganlah kita meluapkan dalam kemarahan. Maka kata Nabi SAW, la taghdab falakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Artinya ketika kita mampu menahan amarah dalam keadaan kita dizalimi, insya Allah itu akan berbuah kebaikan kepada diri kita. Dan insya Allah itu juga mungkin syarat untuk Allah naikkan dan tingkatkan derajat kita, baik di sisi Allah SWT maupun di hadapan manusia. Oleh karenanya kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, inilah di antara 3 cara kita untuk meraih kebahagiaan dengan menata hati kita, dengan menata apa yang ada di dalam diri kita. Meskipun status kita di luaran, orang kaya kah, orang tidak berkaya, orang yang tidak memiliki harta sekalipun,
Orang yang punya jabatan atau tidak punya jabatan sekalipun, ketika kita mampu mengatur dan mengelola hati kita, insya Allah apapun kondisi kita, kebahagiaan yang didambakan semua manusia itu insya Allah dapat juga kita raih dan kita dapatkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan maupun kita yang mendengarkan di dalam majlis ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad man asnallahu alaihi bi khuluqin hasanin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsuma kunta wa yatbi'us sayyi'atil hasanati tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah jika kamu melakukan mungkin perbuatan buruk, iringi dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Di waktu yang mulia dan mustajab ini, sama-sama kita khusyukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang ampuni dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah terima dan mudahkan dan capaikan segala hajat yang kita inginkan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Wa na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yasba' wa min du'a'i la yustajab lah. Allahumma ij'alna muqimas salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا يحيى من الموت. Istawu, istaqimu, rapatkan dan luruskan saf, rapikan saf.